Nah, bid'ah hasanah merupakan salah satu persoalan yang selalu menjadi kontroversi silang pendapat antara kita dengan orang-orang Wahabi. Dan yang mempersoalkan bid'ah-bid'ah ya cuma Wahabi aja, yang lain nggak ada. Ini masalah. Kalau sudah berbicara bid'ah hasanah ya pasti Wahabi. Mengapa yang anti bid'ah hasanah itu cuma Wahabi? Hukum asal dalam ibadah itu tawakuf. Tawakuf itu berhenti pada dalil, mandek. Dan juga hukum asal ibadah itu al-man'u wal hadar, tercegah dan terlarang. Nggak boleh hukum asal itu. Illa bidalil, kecuali kalau ada dalil perintahnya baru dikerjakan. Jadi hukum asal itu kalau seperti misalnya gini. Dan ini kejadian. Kita pernah janjian sama temen. Gimana? Jadi nggak ini? Kita ke rumah fulan. Saya jawab, iya jadi. Ya, nanti habis isya saya ke rumahnya fulan. Jadi kita ke rumahnya fulan, kita langsung ketemu di situ. Ya, jadi. Nah ini hukum asalnya. Baru kemudian saya kasih syarat, nanti kalau nggak jadi tak kabari. Paham ya? Nanti kalau nggak jadi tak kabari. Akhirnya saya berangkat. Sampai di sana kata kode. Mana ini? Kok nggak datang dia? Hanya tak telepon. Katanya kesini. Ayo ini kita sudah nunggu. Loh katanya dikabari. Nah ini salah paham. Ini salah paham. Ketika saya nggak ngabari, berarti kembali ke hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Jadi situ, ya budalo. Kok dia ngenteni dikabari? Dikabari itu kalau nggak jadi. Ketika saya nggak ngabari, berarti kembali ke hukum asalnya. Jadi berangkat. Itu maksudnya hukum asal. Nah ibadah, hukum asalnya nggak boleh, terlarang, nggak oleh ibadah itu nggak boleh, kecuali ada dalilnya. Ya, maka ketika tidak ada dalilnya, otomatis balik ke settingan default hukum asalnya, yaitu nggak boleh mengerjakan ibadah tersebut. Nah ini untuk membantah sebagian ahli bid'ah yang ketika kita katakan bahwa amalan mereka itu bid'ah, mereka mengatakan mana larangannya. Iya, malam balik nanya gitu, mana larangannya? Emang Nabi pernah melarang seperti itu? Nabi pernah melarang maulid Nabi. Nabi pernah melarang tahlilan. Nabi pernah melarang manakiban? Nggak pernah. Kok kau melarang? Berarti kau yang bid'ah. Nabi nggak pernah melarang, kok kau melarang? Ya, maka kita katakan itu ibadah kan? Tentu mereka akan menjawab ibadah. Iya, ini ibadah. Baik, maka namanya ibadah itu hukum asalnya nggak boleh. Sampai ada dalil, baru kemudian boleh kau kerjakan itu. Nah sekarang kita tanya, kau mengerjakan itu, apakah ada perintah dalilnya dari Nabi? Gak usah ngeles, kan ini baik, kan ini tujuannya, gak usah ngeles itu. Ada perintahnya atau tidak? Kalau tidak ada, kembalikan ke hukum asalnya. Berarti ibadah yang kau kerjakan ini tidak dibolehkan. Ya. Nah, bagaimana dengan sholat, puasa, haji? Itu kan ibadah semua. Iya, asalnya nggak boleh. Baru kemudian ketika ada dalil, ada perintah, dikerjakan. Dulu itu Nabi SAW sebelum Mi'raj, apa Nabi sudah melakukan sholat subuh, duhur, asal, maghrib, isya? Enggak. Nabi nggak melakukan itu, sholatnya cuma sholat malam saja. Itu pun juga nggak diwajibkan. Ya, tidak ada sholat yang 5 waktu itu, belum diwajibkan. Maka Nabi tidak mengerjakan karena Nabi tahu konsepnya. Kalau sesuatu tidak diperintahkan oleh Allah, maka beliau tidak mengerjakannya. Fala yasihhu li ahadin an yata'abbadallaha bi syai'in illa bidalil. Maka tidak sah salah seorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali dengan dalil. Ya, maka tidak sah seseorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali dengan dalil. Karena kalau dibuka pintu-pintu seperti ini, boleh dong kita beribadah kepada Allah meskipun tanpa dalil. Kan yang penting ibadahnya kepada Allah. Nah, terus kalau saya misalnya sholat dengan cara bakar hiu, apa hiu itu? Hiu ini wong
Hah? Iya, saya sholatnya gitu. Nah, jadi ini ada lafal Allah, kemudian saya gini-gini kan. Itu cara beribadah kepada Allah. Yang penting kan ibadahnya kepada Allah. Kaifiyahnya bagaimana terserah saya. Oh enggak. Kalau itu dibiarkan banyak kemudian model-model peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menurunkan agama ini cuma satu model, tidak bermodel-model. Kemudian kata beliau, wa yadullu ala hadhil muqaddimatil 'azimah adillatun minha. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini diantaranya yang pertama, kullu dalilin fin nahyi 'anil muhdatsat wa ta'dzir minal bid'ah wa taqaddama dzikru tarafin minha. Dalil yang pertama akan kaidah yang satu ini, semua ibadah itu enggak boleh dikerjakan sampai ada perintah, yaitu dalil tentang semua larangan bid'ah yang sudah kita sampaikan kata beliau. Semua hadis-hadis tentang larangan bid'ah, maka itu adalah dalil tentang kaidah yang sedang kita bahas ini. Bahwa ibadah hukum asalnya itu terlarang sampai adanya dalil. Kata beliau, wajhud dalalah, sisi pendalilannya, anna syari'ata dzamma kulla ibadatin jadidatin lam ya'ti biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhul kiram. Syariat kita mencela semua ibadah baru, semua model-model peribadahan baru yang tidak pernah didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para sahabatnya. Fadalla hadza ala anna al-asla fil ibadati al-hadar wal mana'. Maka dengan demikian itu menunjukkan bahwa asal hukum ibadah itu tercegah dan terlarang. Ya, nggak boleh seseorang melakukan ibadah kepada Allah sampai ada dalil. Kemudian dalil yang kedua, kullu atharin anis sahaba fi dhammil muhdatsat wal amri bil ittiba'. Dalil yang kedua akan kaidah yang satu ini, yaitu semua ucapan para sahabat tentang celaan mereka kepada perbuatan bid'ah. Yang sudah kita sampaikan di halaman-halaman sebelumnya, ucapan para sahabat tentang celaan mereka terhadap bid'ah, wal amru bil ittiba, dan perintah mereka untuk sekedar ittiba kepada Nabi. Kaqauli Ibnu Mas'ud. Contoh satu saja, ucapan Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikutilah dan jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Wajhud dalalah anna sahabata nahau an ihdathi ibadatin jadidah. Para sahabat melarang untuk kita membuat ibadah-ibadah yang baru. Mimma yadullu ala annal asla fil ibadat al-hadar wal mana', yang menunjukkan bahwa secara asal hukum ibadah itu terlarang. Kemudian dalil yang ketiga, hatta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-ijma' 'alaiha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan akan hal ini, yaitu hukum asal ibadah tidak boleh sampai ada dalilnya. Faqala, Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadhihi qa'idatun qad dallat 'alaiha as-sunnatu wal ijma'. Kaidah ini ditunjukkan, dibuktikan dengan sunnah dan ijma', berdasarkan hadis dan ijma'. Ma'ama fi kitabillahi minad dalalati 'alaiha aidan. Bersamaan dengan itu, di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran juga ada dalil tentang kaidah yang kita bahas ini. Apa itu? Surat Asy-Syura ayat 21. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa-apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak pernah mengizinkan siapapun untuk membuat syariat di dalam agama ini, untuk membuat ibadah baru di dalam agama ini. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak diberikan otoritas untuk membuat perkara-perkara baru tanpa wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sekelas Nabi loh ini. Nabi itu merdeka enggak mensyariatkan syariat baru dalam agama ini tanpa wahyu dari Allah? Kawan Nabi itu. Ketika Umar bin Khattab menyarankan kepada Nabi setelah tawaf di Ka'bah, Umar mengatakan, lawittakhadna maqama Ibrahim musalla
Wahai Rasulullah, seandainya kita jadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat setelah tawaf. Makom Ibrahim bukan kuburan, bukan. Ya, makom tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ada di dekat Ka'bah itu yang warnanya emas itu, ditutupi kayak tempat emas itu. Itu batu bekas pijakannya Nabi Ibrahim. Kata Umar bin Khattab, seandainya kita jadikan poin ini atau lokasi ini untuk tempat sholat sunnah setelah tawaf 7 putaran. Apa Nabi langsung menyetujuinya? Enggak. Baru turun firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah tempat makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, baru Nabi lakoni. Ya, bukan terus Umar ngasih ide langsung diterima sama Nabi SAW, langsung dikerjakan sama Nabi SAW, tidak. Demikian juga Umar pernah menyarankan agar rumahnya Nabi itu diberi pembatas, supaya kalau ada sahabat yang masuk, maka tidak langsung mereka melihat kepada istri Nabi SAW. Ya, seandainya diberi pembatas, sehingga para sahabat ketika masuk rumah tidak langsung melihat istri Nabi SAW. Nggak langsung dikerjakan sama Nabi. Sampai turun ayat dalam surat Al-Ahzab, baru kemudian Nabi SAW melaksanakan hal itu. Ini sekelas Nabi. Tidak berani, tidak mau, tidak boleh mensyariatkan sesuatu di dalam agama ini dari beliau sendiri, bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain Nabi, tentu lebih nggak boleh lagi mensyariatkan sesuatu di dalam agama ini. Faman nadaba ila syai'in yataqarrab bihi ila Allah. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, au aujabahu biqaulihi au bifi'lihi min ghairi an yashra'hu Allah, atau dia wajibkan ibadah tersebut untuk dirinya, si ngarang-ngarang tadi itu, dia ngarang-ngarang ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, diwajibkan sama dia tanpa ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pernah Allah mensyariatkan hal itu. Maka barang siapa yang seperti ini, kata Ibnu Taimiyah, faqad syara'a minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Maka sungguh dia telah membuat syariat sendiri di dalam agama ini, padahal Allah tidak pernah mengizinkan siapapun membuat syariat dalam agama ini. Wa man ittaba'ahu fi dzalika faqad ittakhadahu syarikan lillah. Dan barang siapa yang mengikuti syariat tersebut, maka sama saja dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mensyariatkan sesuatu. Artinya gini, kalau ada orang yang berbuat bid'ah, itu dari sisi bisa saja dia itu dihukumi syirik karena dia sedang mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat syariat cuma siapa? Allah yang menurunkan syariat. Nah, ahli bid'ah ketika ngarang-ngarang ibadah, secara sadar ataupun tidak sadar, dia ini sedang memposisikan dirinya sejajar dengan Allah sebagai sang pembuat syariat. Itu sisi bahayanya bid'ah. Sedangkan maksiat, nggak ada maksiat yang mengatakan bahwa itu bagian dari syariat. Ya kan? Orang yang bermaksiat tidak ada yang menyandarkan maksiatnya kepada agama, illa Rafidhah. Qatalahumullah. Kecuali Rafidhah menyandarkan zina kepada agama. Apa maksudnya? Mut'ah. Ya, pelaku-pelaku maksiat yang lainnya nggak ada yang menyandarkan maksiatnya kepada agama. Enggak. Kau berzina ini dalam rangka bertakarub kepada Allah. Oh, naudzubillah. Enggak. Tahu sadar kalau ini dalam rangka bermaksiat kepada Allah mereka. Sehingga maksiat jika dibandingkan dengan bid'ah, dari sisi ini mana yang lebih parah? Bid'ah. Karena dia mensejajarkan dirinya dengan Allah dalam membuat syariat. Kemudian di paragraf berikutnya kata Syekhul Islam, wa qad ittafaqal muslimun ala annahu laisa li ahadin an ya'budallaha bima sanaha lahu wa ahabbahu wa ra'ahu, bal la ya'buduhu illa bil ibadati syari'ah, wa qad qala Fudail bin Iyad fi qoulihi ta'ala. Dan para kaum muslimin telah ittifaq, telah sepakat bahwasanya tidak boleh seorang pun beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang dia sukai atau sesuatu yang dia anggap itu baik. Bahkan dia tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan ibadah yang disyariatkan saja. Ya, kecuali dengan ibadah yang memang sudah ada syariatnya. Sudah cukup. Kadang gitu, orang-orang itu nggak puas. Ibadah yang sudah disyariatkan ini kok kurang marem gitu loh. Kok kurang semarak gitu loh.
Maka perlu adanya improvisasi, perlu adanya inovasi supaya lebih semarak, supaya lebih mantap, supaya lebih marah. Itu syaitan yang membisikkan kayak gitu itu. Ya supaya kita nggak puas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak puas, dianggap kurang, sehingga perlu adanya improvisasi. Ini benar jamaah. Ketika kita pernah suatu ketika bimbing umroh. Ketika kita membimbing umroh, ya kita berusaha untuk membimbing di atas sunnah. Di antaranya bahwasanya ketika kita tawaf di Ka'bah, maka kita persilahkan masing-masing jamaah untuk berzikir sendiri, ya berdoa sendiri, ya kan, sesuai dengan apa yang dia minta. Ya silakan. Ya meskipun kita satu rombongan, tapi masing-masing berzikir sendiri tanpa dikomandoi. Ketika sa'i juga demikian. Ya, setelah tawaf, kemudian kita kumpul-kumpul bersama rombongan jamaah yang lain, ada yang protes. Ustadz, kemarin kita tawaf sama sa'i itu kok nggak seperti jamaah-jamaah yang lain? Ya kan, dipimpin sama pembimbingnya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, kan gitu kan. Orang 30, orang 50, apalagi yang jamaahnya banyak 100. Nah, itu kan kayak paduan suara itu. Pembimbingnya bilang subhanallah, 100 orang sama-sama mengatakan subhanallah. Kata mereka, kan kita kalau tawaf seperti itu kan jadi semangat gitu loh Ustaz. Kayak kemarin itu kan sendiri-sendiri gitu. Ya kurang apa ya? Kurang greget, kurang semarak gitu. Sepi akhirnya gitu. Nah ini jamaah ini pengen seperti pada umumnya, apalagi kalau dari Indonesia ya kebanyakan yang modelnya kayak gitu. Ya, yang kebanyakan model umrohnya itu paduan suara gitu. Dibimbing sama pembimbingnya seperti paduan suara. Nah kita jawab, Bu, kita ibadah ini nggak nyari, ya nggak nyari greget, nggak nyari yang marem, nggak. Kita ibadah itu berusaha untuk meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan umroh itu dengan paduan suara seperti itu. Nggak ada sahabat-sahabat ya dipandu seperti itu, nggak ada. Justru yang ada itu mendolimi orang lain. Bukankah kemarin kita terusik dengan orang-orang seperti itu? Nah, kita kemarin sampaikan bahwasanya ketika kita tawaf, adanya rombongan-rombongan yang paduan suara tadi itu mengganggu kekhusyuan kita nggak? Mengganggu kekhusyuan kita. Baik, mengganggu di telinga, sama mengganggu fisiknya juga. Karena rombongan itu masing-masing pegangan gini kabeh, gak gelem bisa jangan. Langsung nubruk kabeh. Sohi jamaah. Kalau terpisah ini kayaknya seakan-akan umrohnya nggak sah gitu. Jadi mereka gandengan tangan erat, ya kan? Semua yang ada di hadapannya tubrui kabeh beda. Sudah ganggu suara, ganggu fisik juga. Boleh saya bilang, nggak boleh. Kita nggak ibadah seperti itu. Kita beribadah berusaha untuk meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nggak boleh seorang beribadah dengan caranya sendiri, hanya dengan anggapan itu baik, lebih marem, lebih mantap, nggak boleh. Fudail bin Iyad rahimahullah taala ketika menyitir atau ketika mengomentari firman Allah dalam surat Hud ayat yang ke-7, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Apa kata Fudail bin Iyad? Akhlasahu wa aswabahu. Yang dimaksud dengan ahsanu amala, yang kita dituntut ibadah itu harus ahsanu amala, maknanya adalah akhlasahu, yang paling ikhlas, wa aswabahu, yang paling sesuai. Maksudnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Ma akhlasahu wa aswabahu. Qal innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah apabila dia ikhlas tapi dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sama sebaliknya, apabila ada amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi tapi dia tidak ikhlas karena Allah, tercampur dengan riya, tercampur dengan sum'ah, atau ibadahnya itu sebagian diberikan kepada Allah, sebagian diberikan kepada selain Allah. Kalau sholat nyembah Allah, tapi kalau doa mintanya ke kuburan misalnya, maka ini nggak ikhlas. Ya, ikhlas itu pernah kita sampaikan artinya apa? Ikhlas artinya apa? Murni. Ya, tidak murni.
Bukan ikhlas seperti bahasa Indonesia ya. Ikhlas bahasa Indonesia artinya rela, pasrah, legowo, bukan. Itu bukan ikhlas yang dituntut dalam ibadah, bukan. Ini berapa harganya? 9.000. Dikasih uang 10.000, nggak ada susuknya, nggak ada kembalinya. Oh nggak apa-apa, ambil saja kembaliannya, saya ikhlas, bukan. Ya, ditabrak orang, ya kan? Kemudian, oh ya maaf ya, ini saya ganti, nggak apa-apa sudah. Ya, saya ikhlas gitu. Bukan, ini bukan ikhlas yang dimaksud dalam syariat. Ya, ikhlas artinya ibadah kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain, tujuan-tujuan lain selain Allah. Tidak terkontaminasi dengan riya dan tidak terkontaminasi dengan syirik. Maka meskipun dia sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi kalau dia tidak ikhlas, maka tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai dia ikhlas dan sesuai. Wal khalis an yakuna lillah, was shawab an yakuna ala sunnah. Orang yang ikhlas yaitu dia yang ibadahnya lillah, untuk Allah, dan yang shawab, yang sesuai, yaitu yang di atas sunnah. Dan kemudian kita lanjut di halaman 58. Di paragraf yang ketiga, kita ringkas di sini, ada ucapan Imam Malik. Ya, ucapan Imam Malik yang fenomenal, layak ditulis dengan tinta emas. Imam Malik mengatakan, man ahdatha fi hadhil ummatil yawma syai'an lam yakun alaihi salafuha. Barang siapa yang ahdatha, membuat perkara-perkara baru pada umat ini, al-yauma, pada hari seperti sekarang ini, syai'an, sesuatu, lam yakun alaihi salafuha, yang para pendahulu umat ini tidak ada di atas hal tersebut, tidak berada di atas perkara yang baru itu. Nih, kenapa kita dikatakan sebagai salafi? Karena kita ibadahnya, akidahnya punya pendahulu. Ada pendahulunya, dan pendahulunya adalah para sahabat. Itu yang disebut sebagai salafus soleh. Makanya ahli bid'ah itu mereka nggak berani pakai nama salaf, nggak berani pakai nama salafi. Ya, kecuali ya pondok-pondoknya saja. Ya, itu pun secara bahasa tok artinya tradisional. Ya, bukan maksudnya salafus soleh, bukan. Karena ketika dikatakan bahwasanya kita ini bermanhaj salaf, maka semua akidahmu, semua ibadahmu wajib kau datangkan bukti bahwa para salaf memang di atas hal tersebut. Ternyata mereka tidak bisa menunjukkan buktinya kecuali salaf mereka mandek kepada tokoh-tokoh mereka sendiri. Kepada Abul Hasan al-Ash'ari, kepada Al-Juwaini, Al-Baqilani, tokoh-tokoh Ash'ariyah. Atau kepada tokoh-tokoh seperti Jaham bin Safwan, Ja'ad bin Dirham. Mandeknya sampai situ. Kalau kita enggak, kita mandeknya sampai para sahabat Nabi SAW, dan itu juga merupakan ajaran Rasulullah SAW. Makanya kita pede, kita lantang mengatakan bahwasanya kita ini di atas manhaj salaf. Karena semua akidah kita, ibadah kita bisa dipertanggungjawabkan ada salafnya, ono pendahulunya. Nah, maka kata beliau, kalau seseorang membuat perkara-perkara yang baru, padahal para pendahulu kita, yakni para sahabat, tidak berada di atasnya, faqad za'ama anna Rasulullah SAW khanar risalah. Maka sungguh dia menuduh Nabi SAW telah mengkhianati risalah ini. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad ini mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam, kemudian dia menganggap bid'ah itu sebagai hasanah, bid'ah yang baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi SAW telah mengkhianati risalah ini. Ya Allah Ta'ala yaqul, karena Allah sudah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kenapa dikatakan mengkhianati Nabi? Atau menuduh Nabi berkhianat? Karena gini, ketika tanggal 9 Dzulhijjah Haji Wada, ketika Nabi khutbah di Arafah, Nabi bertanya kepada para sahabat, ala hal ballaghtu, sudahkah agama ini aku sampaikan kepada kalian? Semua sahabat mengatakan bala.
Maka Nabi menunjukkan jari telunjuknya ke atas seraya mengatakan Allahumma syahad. Ya Allah, persaksikanlah. Artinya aku sudah menyampaikan agama ini. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Nabi dapat wahyu disampaikan, oleh wahyu dikauno sing disengidekno. Ini nggak ada ceritanya Nabi dapat wahyu, kingko tak sampai no. Sampai Nabi mati lagi disampaikan, nggak ada. Nah, itu kita itu. Ya, kita terkadang kalau kajian itu ingin menyampaikan ini, tapi nanti sajalah kita sampaikan. Lali akhirnya sampai buyar kajiannya lali gak disampaikan. Itu kita. Nah, tapi Nabi SAW enggak. Ya, apa yang Allah turunkan kepada Nabi sampaikan. Karena Nabi diancam sama Allah dalam surat Al-Maidah. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau kau tidak menyampaikan, maka kau dianggap tidak menyampaikan risalah agama ini semuanya. Ya, maka Nabi sudah menyampaikan. Nah, Allah konfirmasi benar kalau Nabi sudah menyampaikan semuanya. Makanya Allah turunkan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, kemudian setelah Nabi meninggal ada bid'ah, orang-orang memunculkan perkara baru. Maka ini secara tidak langsung menuduh, oh berarti biyen ono sing disengiden Nabi. Berarti ada yang disembunyikan sama Nabi. Nabi belum sempurna menyampaikan agama, ngaku-ngakunya sudah menyampaikan semuanya. Terus yang kedua, Allahnya juga salah, kesusu diturunkan ayatnya. Padahal ada yang disembunyikan sama Nabi, harusnya nggak diturunkan ayat itu, ditegur nabinya. Ada yang belum disampaikan, sampaikan dulu. Berarti dia menuduh dua sisi. Dia menuduh Nabi belum menyampaikan agama. Dia menuduh Allah kesusu nurunkan, keburu-buru nurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tuh tuduhannya ahli bid'ah. Maka kata Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina." Maka apa-apa yang bukan termasuk bagian dari agama ketika ayat itu turun, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, yaitu ketika Nabi haji wada, apapun yang bukan termasuk bagian dari agama, maka hari ini pun tidak masuk bagian dari agama. Masih dilepok-lepok. Meskipun dimasuk-masukkan sama orang-orang, tetap kalau di hari tersebut bukan bagian dari agama, maka sampai kapanpun bukan masuk bagian agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.